Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Sendara Merukudu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas ke-11, yaitu praktikum sistem embedded mengenai FreeRTOS Advanced. Kita akan membahas dari kernelnya sampai eksekusi real time-nya. Nah, ini untuk mengulas arsitektur kernel, manajemen teks, timing, IPC, interrupt, dan praktik lanjutan untuk sistem embedded yang deterministik. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, mengapa FreeRTOS disebut lanjutan untuk sistem yang real time? Yang pertama, alasannya yaitu karena FreeRTOS itu adalah kernel real time yang ringan untuk aplikasi dengan tenggat waktu yang ketat. Dan kedua itu prioritisasi teks dan abstraksi waktu, memastikan respons itu deterministik. Dan yang ketiga, mendukung penjadwalan preemptive fixed priority untuk kontrol latensi secara prediktif. Dan yang terakhir itu ini dia itu ringan, portable, dan mudah disesuaikan untuk berbagai MCU atau arsitektur. Kita selanjutnya, mesin utamanya yaitu arsitektur kernel secara gambaran besar. Dan FreeRTOS ini memisahkan kode menjadi lapisan yang bergantung pada perangkat keras dan yang tidak bergantung pada perangkat keras, sehingga kernel dapat dipakai lintas platform tanpa mengubah logika penjadwalannya. Dan untuk penjadwal tugas ini menentukan tugas mana yang berjalan berdasarkan prioritasnya dan statusnya. Untuk IPC dan layanan, ya menentukan antrian, semafor, mutex, dan layanan timer untuk sinkronisasi dan komunikasi. Sedangkan untuk lapisan port, dia abstraksi konteks, switch, dan interrupt timer per arsitekturnya. Oke, selanjutnya untuk manajemen teks seperti prioritas, state, dan preemption. Tiap teks itu memiliki prioritas yang numerik, secara numerik. Nah, scheduler memilih teks tertinggi yang siap, kemudian untuk dilakukan state running. Nah, pada setiap tick atau ketika ISR men-unblock teks, kernel dapat melakukan context switch preemptive. Nah, untuk state itu ada running, ready, block, dan suspend. Untuk preemption, teks dengan prioritas yang lebih tinggi akan segera mengambil alih CPU-nya. Nah, prioritas harus dirancang untuk menghindari starvation dan priority inversion. Oke, selanjutnya ada pencatatan waktu untuk laju tick dan resolusi waktunya. FreeRTOS ini menggunakan tick counter yang ditambah oleh ISR timer. Resolusi ditentukan oleh config tick rate hertz. Untuk config tick rate hertz ini menentukan frekuensi tick, misalnya 1000 Hz dengan resolusi sebesar 1 milisecond. Lalu API berbasis tick untuk fungsi vtext delay until, dan fungsi timeout IPC menggunakan tick. Dan untuk trade-off-nya, laju tick lebih tinggi maka akan lebih presisi, tetapi overhead CPU-nya akan meningkat. Selanjutnya, di sini ada timer perangkat lunak. Jalankan fungsi di waktu yang tepat. Timer adalah perangkat lunak yang akan digunakan untuk itu membuat timer sebelum digunakan dan mendaftarkan callback. Dan callback itu dieksekusi oleh timer service task. Dan jangan blok atau panggil API yang memblokir dari callback. Nah, jenisnya itu ada one shot atau auto reload.
Untuk timer service, yaitu memanfaatkan antrean internal untuk menjadwalkan callback secara teratur. Nah, pada praktiknya seringkali menggunakan timer untuk event yang terjadwal dan gunakan task biasa jika perlu pemrosesan yang berat. Nah, selanjutnya ada task notification untuk mekanisme sinyal ringan dan efisien. Task notification adalah cara paling ringan dan efisien di FreeRTOS untuk komunikasi langsung antar task atau dari ISR ke task. Setiap task memiliki notification value yang bisa dimanipulasi. Nah, untuk sinyal langsung ini komunikasi 1:1, task akan menunggu. Task atau ISR lain akan mengirim notifikasi. Kemudian untuk overhead rendah, yaitu tidak memerlukan objek kernel yang terpisah seperti antrean, dan maka dari itu yaitu sangat efisien dan serbaguna. Dia dapat berperan sebagai binary atau counting semaphore, mutex, dan event group. Ini untuk penggunaan ISR-nya ya, ideal untuk memberitahu task dari dalam interrupt service routines atau ISR. Nah, selanjutnya ada task suspension dan resume untuk kontrol runtime task. FreeRTOS menyediakan mekanisme untuk menangguhkan dan melanjutkan tugas secara eksplisit, memberikan kendali granular atas eksekusi runtime. Ini esensial untuk mengelola penggunaan CPU, menghemat daya, atau merespons kondisi sistem yang fluktuatif. Dan yang pertama ada penangguhan atau suspension. Secara paksa akan mengeluarkan task dari pertimbangan penjadwal. Task yang ditangguhkan ini tidak akan pernah mendapatkan waktu CPU hingga secara eksplisit dilanjutkan kembali dengan cara manual. Dan ada resume, ini itu dia mengembalikan task yang sebelumnya ditangguhkan ke status ready. Nah, dan setelah dilanjutkan, task tersebut dapat kembali dijadwalkan oleh kernel. Lalu untuk perbedaan dari blocking, task yang diblokir akan secara otomatis menjadi ready ketika peristiwa tertentu terjadi. Misalnya yaitu data tiba pada antrean. Dan task yang ditangguhkan harus dilanjutkan oleh task lain melalui panggilan vtask resume. Nah, ini terdapat contoh kasus penggunaannya itu ideal untuk debugging dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsionalitas tertentu atau mengelola tugas-tugas yang berjalan sangat jarang untuk menghemat siklus CPU dan daya. Selanjutnya ada manajemen memori dengan strategi heap 1 hingga heap 5. FreeRTOS menyediakan 5 implementasi heap yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik unik untuk kebutuhan alokasi memori yang beragam dalam sistem embedded. Untuk heap 1 itu sebagai alokasi yang sederhana. Dia hanya mengizinkan alokasi satu arah dan tidak ada dealokasi memori. Ini ideal untuk sistem dengan kebutuhan memori yang statis dan alokasi yang diketahui di awal. Untuk heap 2 itu base fit dengan dealokasi. Ini yang paling cocok dengan dealokasinya. Dengan mencari blok memori terkecil yang cukup untuk alokasi. Dia mendukung dealokasi, namun dia rentan terhadap fragmentasi memori seiring waktu berjalan. Dan heap 3 ini integrasi malloc atau free, menggunakan implementasi malloc dan free standar dari pustaka C bawaan toolchain. Kemudahan integrasi tetapi performa tergantung pada implementasi pustakanya. Nah, kemudian untuk critical section ada proteksi atomis dengan mutex.
Critical section adalah blok kode yang mengakses sumber daya bersama dan harus dieksekusi tanpa gangguan dari task lain atau interupsi. Nah, FreeRTOS menawarkan dua mekanisme utama untuk melindungi bagian kritis ini, masing-masing dengan karakteristik dan kasus penggunaan yang spesifik. Untuk proteksi atomis, ia melumpuhkan semua interupsi untuk durasi yang sangat singkat. Ini ideal untuk operasi data yang sederhana, misalnya increment counter, agar memastikan eksekusi tidak terinterupsi. Untuk overhead rendah, tetapi dapat mempengaruhi responsivitas sistem jika digunakan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dan untuk mutex atau mutual exclusion, mekanisme berbasis semafor untuk melindungi sumber daya bersama. Task ini perlu mengakuisisi mutex sebelum akses dan melepaskannya setelahnya. Ini cocok untuk critical section yang lebih kompleks dan lebih panjang, menghindari pembalikan prioritas. Oke, selanjutnya di sini ada multi-MCU coordination, itu protokol UART yang sinkronisasi yang terdistribusi. Sistem embedded modern seringkali melibatkan beberapa microcontroller yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kompleks. Untuk koordinasi ini membutuhkan protokol komunikasi yang efisien dan mekanisme sinkronisasi yang kuat. Di sini contohnya untuk UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter itu adalah protokol serial yang umum digunakan karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam komunikasi point to point antar MCU dalam microcontroller. Untuk sinkronisasi yang terdistribusi menimbulkan tantangan seperti konsistensi data dan penanganan latensi. Memerlukan implementasi yang cermat untuk menghindari kondisi balapan dan deadlock tadi. Dan untuk static allocation untuk task dan queue tanpa heap dinamis. Alokasi statis di FreeRTOS memungkinkan objek seperti task dan queue dialokasikan pada waktu kompilasi, bukan saat runtime. Ini berarti tidak ada penggunaan heap dinamis yang sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan determinisme yang ketat. Untuk prediktabilitasnya, memori dialokasikan sebelum program berjalan dan menghilangkan risiko kegagalan alokasi memori saat runtime. Dan tidak ada fragmentasi akan mencegah masalah fragmentasi memori dan menjaga stabilitas sistem dalam jangka panjang. Untuk keamanannya yang ideal untuk sistem tertanam yang kritis yang tidak boleh mengalami kondisi memori yang tidak terduga. Tetapi khusus menggunakan fungsi seperti xtask create static dan xq create static untuk implementasi. Kemudian untuk message buffers dan stream buffers, komunikasi data variabel. FreeRTOS menyediakan dua jenis buffer untuk transfer data berukuran variabel yang efisien dan aman antara tugas atau antara ISR dan tugas, masing-masing dengan karakteristik unik untuk skenario penggunaan tertentu. Nah, untuk buffer pesan ini dirancang untuk mengirim pesan diskrit berukuran variabel. Setiap pesan disalin utuh, memastikan integritas batas pesan. Kemudian buffer aliran mengelola transfer aliran byte berkelanjutan tanpa mempertahankan batas pesan. Ini ideal untuk data streaming seperti komunikasi UART. Selanjutnya IPC dasar seperti queue, semafor, dan mutex dengan priority inheritance. IPC atau Inter-Process Communication adalah mekanisme penting dalam FreeRTOS untuk memungkinkan task-task berinteraksi dengan aman. Ini melibatkan pertukaran data dan sinkronisasi eksekusi antar task, memastikan determinisme dan menghindari race condition. Untuk queue itu untuk pertukaran data antara task secara aman dan asinkron.
mendukung FIFO atau first in first out. Untuk semafor ini digunakan untuk sinkronisasi teks, misalnya memberi sinyal kejadian, dan perlindungan resource atau binary counting. Ini untuk mutex dengan prioritas inheritance. Semafor khusus untuk mutual exclusion. Dilengkapi fitur priority inheritance untuk mencegah inversi prioritas, memastikan taks berprioritas tinggi tidak tertunda oleh taks berprioritas rendah saat mengakses resource bersama. Oke, selanjutnya Q-sets, monitoring multiple queue dan semafor. Q-sets memungkinkan sebuah taks untuk menunggu data atau event dari berbagai sumber, menurut queue atau semafor, secara efisien tanpa harus memblokir pada setiap resource secara terpisah. Tujuan utamanya yaitu mengonsolidasikan notifikasi dari banyak sumber ke satu taks. Cara kerjanya, taks dapat memblokir pada satu set yang berisi beberapa queue atau semafor. Manfaatnya yaitu untuk menyederhanakan logika kode dan mengurangi penggunaan CPU dibandingkan dengan polling atau multiple blocking calls. Nah, ini dan ada event groups untuk bitflex dan sinkronisasi multiple event. Event groups di FreeRTOS memungkinkan taks untuk menunggu kombinasi event tertentu yang direpresentasikan sebagai bitflag dalam suatu variabel. Ini adalah cara yang kuat untuk mensinkronkan beberapa taks berdasarkan terjadinya berbagai kejadian. Nah, untuk bitflag ini setiap event direpresentasikan oleh satu bit dalam variabel event group handle. Misal 24 bit pada 32 bit pada 32 bit MCU. Taks dapat menunggu satu bit atau kombinasi bit tertentu. Mode sinkronisasinya fleksibel. Taks menggunakan fungsi xEventGroupWaitBits untuk menunggu kombinasi bit event. Fungsi ini meliputi logika AND/OR dan kemampuan untuk mengosongkan bit setelah terpenuhi secara otomatis. Untuk set and clear-nya, event disinyalir oleh taks lain atau ISR menggunakan fungsi xEventGroup setBits. Bit event dapat dikosongkan secara manual juga dengan xEventGroup clearBits. Untuk decoupling taks, event groups memungkinkan taks untuk berinteraksi tanpa perlu mengetahui detail implementasi satu sama lain dan meningkatkan modularitas dan pemeliharaan kode. Nah, oke, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan menampilkan dokumentasi pada saat praktikum lalu. Nah, jadi ini untuk programnya yang digunakan pada FreeRTOS Advanced. Oke, ini untuk programnya ya, kita kan menggunakan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, tadi master slide. Ini untuk masternya itu si ISP, slide-nya STMD kedua. Ini untuk programnya dari master ISP di kedua. Kayak event pin-nya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya. Ini untuk slide-nya antara STMD kedua ya. Oke, jadi itu untuk program master ISP dan slave STM-nya, dan ini untuk implementasi hardware-nya. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada THT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC, percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ISP dan
STM, terus ada I2C di sini. Nah ini DAC-nya tuh dari potensio, dia dibaca ke ini PWM dari LED, mengubah kecerahan LED dari potensio. Nah terus cara kerjanya, nah ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio. Ya, potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari Kecerahan LED. ya kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potensiometer. Udah itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensio nilainya akan 0 ADC-nya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga 0 ADC-nya, PWM-nya. Terus udah. Gitu aja. 2 menit. Oh ya, oke, terima kasih. Oke, jadi untuk yang artinya, dan ini untuk yang tampilan di serial monitornya yang menampilkan Tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini still. Jadi pada serial monitor ini dia lebih jelas karena bisa terlihat semuanya data pengukurannya. Oke, jadi seperti itu untuk dokumentasinya. Kita kembali ke kesimpulan praktik terbaik pada FreeRTOS Advance ini. Dengan mengoptimalkan FreeRTOS untuk sistem yang real time, itu membutuhkan pemahaman tentang arsitektur kernel untuk manajemen sumber daya. Yang pertama ada prioritas task. Ini merancang prioritas task secara hati-hati untuk memenuhi tenggat waktu dan mencegah starvation pada task berprioritas yang rendah. Dan untuk manajemen sumber dayanya, menggunakan antrean, semafor, dan mutex secara benar dan bijak untuk mencegah kondisi yang tadi rest data dan deadlock. Untuk penanganan interupsinya dengan menjaga ISR agar tetap singkat dan tangani pemrosesan yang kompleks di task khusus untuk menjaga determinismenya. Kemudian untuk optimasi tick rate-nya perlu untuk menyeimbangkan resolusi waktu dengan overhead CPU dan pertimbangkan tickless idle untuk efisiensi dayanya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk presentasi tugas 11 kali ini mengenai FreeRTOS Advance. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dapat dipahami dan apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.